Halo rekan film investor. Kali ini saya akan membahas saham yang menarik perhatian saya dalam beberapa bulan terakhir, yaitu saham PT Indah Kiat Pulp and Paper dengan kode saham INKP. Saham ini menarik karena pernah menjadi salah satu sumber cuan paling besar ya bagi investor kawakan Lo Kee Hong. Itu alasan saya yang pertama untuk membahas saham ini. Yang kedua, valuasinya saat ini sudah under value ya, murah. PBV-nya masih di bawah 1 kali, bahkan kemarin sempat di bawah 0,5 kali PBV. Lalu yang menarik berikutnya, perusahaan ini sebenarnya cukup terkenal ya, sangat terkenal bahkan, karena produknya sering kita pakai. Mungkin Anda sudah sangat familiar ya dengan kertas merek Sinar Dunia ya, dan beberapa produk serta kemasan dari kertas yang lainnya ya, seperti terlihat dalam gambar berikut ini. Saham ini juga pernah mencapai puncak kejayaannya ketika terbang dari level 1000-an rupiah ya, hingga sampai tembus level 20 ribuan di tahun 2018. Dan ini terjadi pada masa Lo Kee Hong ya, yaitu beliau mendapat cuan yang cukup besar dari saham ini. Nah, nanti kita akan lihat apakah kenaikan saham INKP pada masa Lo Kee Hong ini dapat juga kembali terulang pada saat ini. Kita akan lihat analisanya nanti. Atau setidaknya apakah kejadian yang paling dekat ya, yang terjadi tahun lalu ya, atau beberapa tahun yang lalu, 2021, saham ini juga sempat tembus level 14.000. Nah, apakah ke depan dapat mencapai level yang sama? Kita akan lihat dan kita akan bahas lebih lanjut dalam video ini. Pada video ini saya juga akan menjelaskan fundamental kinerja INKP secara keseluruhan, dan tentu saja bagaimana valuasinya saat ini. Apakah pada harga saat ini saham INKP masih murah atau sudah mahal valuasinya? Tapi sebelumnya saya mau ingatkan, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya secara singkat bedanya saham INKP dan juga TKIM. Ini karena walaupun kedua perusahaan ini sama-sama milik grup Sinarmas ya, yang berkaitan juga dengan sama-sama produksinya kertas, tapi ada beberapa perbedaan pada bisnis model serta cakupan produksinya. Ini banyak ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan investor di pasar modal Indonesia. INKP dan juga TKIM ini sama-sama memproduksi produk yang berhubungan dengan kertas. Tapi sebenarnya produk utamanya atau lini bisnis utamanya itu agak berbeda di antara keduanya, atau komposisi produknya agak berbeda ya. Kalau kita breakdown pendapatannya untuk penjualan tahun 2024-2023, di sini kita bisa lihat sebenarnya INKP dan TKIM itu sama-sama memproduksi kertas budaya dan juga kertas industri. Tapi yang menjadi pembeda di sini adalah sekitar 32% produk INKP adalah pulp paper atau bubur kertas. Sedangkan TKIM tidak ada lini produksi atau produk yang dijual dalam bentuk bubur kertas. Nah, produk ini sebenarnya merupakan bahan baku paling dasar ya dari industri kertas. Harganya pun ada pasarnya tersendiri di dunia. Anda perhatikan ini ada data pergerakan harga bubur kertas dunia ya. Ini dalam yuan ya. Lalu ada juga dalam dolar. Kita lihat sebenarnya harga bubur kertas ya sejak tahun 2021 sebenarnya sudah menunjukkan tren yang naik ya. Walaupun saat ini sudah terlihat turun, tetapi tetap saja masih belum balik lagi ke level sebelum Covid tahun 2019. Nah, saat video ini dibuat harga bubur kertas berada di level 5.056 yuan per ton. Atau dalam dolarnya itu sekarang di posisi sekitar 500 US dollar per ton ya. Jadi kalau dilihat dari exposure komposisi produknya, maka naik turunnya harga pulp akan lebih berpengaruh terhadap kinerja INKP ketimbang TKIM. Demikian pula sebaliknya. Jadi seperti itu ya, sedikit perbedaan antara INKP dan juga TKIM. Sekarang mari kita mulai bedah kinerja keuangan yang terbaru, yaitu semester kedua tahun 2025. Kita perhatikan di sini dari sisi top line, pendapatannya mengalami penurunan tipis ya 2,4%. Dari yang tadinya 1,6 juta atau 1,6 miliar US dollar menjadi 1,5 atau kita bulatkan menjadi 1,6 miliar US dollar. Lalu untuk laba kotornya juga turun ya, karena memang harga pulp sedang turun sehingga laba kotornya juga ikut turun ya, 11%, 11,7%. Dan kita perhatikan di sini laba bersihnya turun drastis ya 41,2%, dari yang tadinya 279 juta US dollar menjadi 164 juta US dollar. Tetapi kalau kita perhatikan di sini turunnya laba bersih ini cukup dalam ya, padahal pendapatannya turun tipis. Nah, ini sebenarnya disebabkan karena adanya pengaruh dari laba atau rugi selisih kurs ya.
Jadi kita perhatikan di sini, memang dalam dua periode ini sama-sama mencatatkan laba selisih kurs. Tetapi laba selisih kurs pada 30 Juni sampai dengan 30 Juni 2024, kuartal kedua 2024 itu 89 juta US dollar, lebih besar ketimbang laba selisih kurs di kuartal kedua 2025 yang sebesar 19 juta US dollar. Nah, inilah yang mempengaruhi bottom line dari INKP sehingga terjadi penurunan yang cukup drastis pada sisi bottom line-nya. Lalu kita cek ya sekarang solvabilitasnya. Ini merupakan aspek yang cukup penting dalam analisa fundamental sebuah perusahaan. Kita perhatikan di sini total hutangnya secara keseluruhan mencapai 5,7 atau 5,8 miliar US dollar. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 6,5 miliar US dollar. Lalu kita bandingkan hutang jangka pendeknya yang sebesar 2,4 US dollar, 2,4 miliar US dollar. Jumlah ini juga jauh lebih kecil ketimbang aset lancarnya sebesar 6,5 miliar US dollar. Kita perhatikan di sini secara lebih rinci lagi ya. Hutang yang mengandung bunga itu sebesar 5 miliar US dollar. Jumlah ini setara dengan sekitar 87% dari total hutangnya ya. Jadi secara keseluruhan ini lebih didominasi oleh hutang yang mengandung bunga ya ketimbang hutang usaha. Jadi ini cukup terlihat berisiko ya terhadap exposure hutang yang mengandung bunga dalam komposisi hutang INKP ini. Tapi ada beberapa hal atau sedikit catatan yang menarik terkait kondisi solvabilitas hutang dari INKP ya. Yang pertama itu kalau kita perhatikan secara lebih rinci ya dalam catatan kakinya, mayoritas hutang INKP itu bermata uang dolar Amerika ya. Sehingga hal ini sangat sensitif ya. Kinerja dari INKP terhadap pergerakan nilai mata uang dolar. Tetapi sejauh ini saya melihat karena memang juga pendapatannya dalam dolar ya, sehingga itu match ya atau relevan sejauh ini. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap naik turunnya karena toh pendapatannya juga dalam bentuk dolar. Yang berikutnya dilihat dari struktur laporan laba ruginya ya. Kita perhatikan di sini, beban hutang mempunyai porsi 52% dari laba usahanya. Nah, kalau saya pribadi ini sebenarnya yang posisi paling aman itu di bawah 50% ya. Tapi kalau dilihat secara komprehensif ya, selama ini pembiayaan INKP itu memang ditunjukkan untuk ekspansi membangun pabrik dan juga membeli mesin baru. Hal ini bisa terlihat dan terbukti dari skala produksi yang tetap meningkat atau selalu meningkat konsisten setiap tahunnya. Begitu juga dengan penjualannya yang meningkat dari tahun ke tahun. Jadi hutang yang diambil oleh INKP ini sejauh ini ya kita perhatikan termasuk hutang dalam kategori yang produktif ya dan terbukti bermanfaat bagi perkembangan perusahaan. Dan juga saya cek di sini dalam laporan keuangannya, catatan kakinya ternyata hampir 90% hutang INKP ini berasal dari pembiayaan syariah. Jadi kalau Anda yang ingin mendapat salah satu saham syariah, ini mungkin salah satu pilihan yang cukup baik ya, INKP ini karena pembiayaannya 90%-nya itu dibiayai oleh pembiayaan syariah. Nah, secara umum keuangan syariah ya, akad seperti murabahah ya dan juga ijarah itu memiliki struktur risiko yang jelas dan juga terukur ya. Jadi secara umum adanya lebih banyak exposure hutang dalam bentuk syariah bagi INKP ini termasuk cukup aman ya resikonya terhadap ketahanan solvabilitas dari INKP. Lalu kita selanjutnya cek ya arus kasnya yang juga menjadi salah satu penyangga operasional perusahaan termasuk salah satunya membayar kewajiban hutangnya. Di sini kita perhatikan dalam sejarahnya saya perhatikan ya INKP selalu saja mencatatkan positif arus kas dari aktivitas operasionalnya. Nah ini cukup positif sekali ya untuk menjaga likuiditas perusahaan. Di sini kita perhatikan pada kuartal kedua tahun 2025 penerimaan dari pelanggan itu mencatatkan kenaikan ya 1,630 miliar US dollar ya dari yang sebelumnya 1,625 miliar US dollar. Dan arus kas neto bersihnya itu mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 244 juta US dollar menjadi 288 juta US dollar. Nah inilah salah satu modal yang paling berharga ya dari sebuah perusahaan, arus kasnya positif dan menciptakan arus kas atau uang cash baru sehingga dapat membiayai operasional perusahaan termasuk kemampuan untuk membayar hutang yang cukup baik dan juga memadai. Lalu berikutnya saya akan membahas 3 sentimen utama yang akan mempengaruhi pergerakan harga saham INKP ke depannya. Yang pertama itu perkembangan dari pembangunan pabrik kertas barunya. INKP beberapa bulan yang lalu kembali merevisi jadwal pembangunan pabrik kertas barunya di Karawang, Jawa Barat. Nah, proyek ini
nilainya itu sebesar 3 miliar dolar ya, atau sekitar 48,8 triliun ya, kurs 16.300 ya. Ini akhirnya tertunda ya akibat ya ekonomi global dan juga domestik yang sedang lesu ya. Pabrik yang sebenarnya dibangun dalam 2 fase ini awalnya dibangun dari tahun 2023 ya. Jadwalnya itu pada kuartal ketiga tahun 2024 lalu sebenarnya sudah mulai beroperasi. Tetapi target tersebut meleset karena memang kondisi ekonomi yang tidak stabil ini dimulai dari tahun 2024 ya. Dan harusnya mundur ke awal 2025, tapi ternyata pada awal tahun 2025 juga mundur lagi. Dan nilai investasi proyeknya juga menurun ya, dari yang sebelumnya 3,6 miliar US dollar menjadi hanya 3 miliar US dollar saja. Nah, manajemen beranggapan bahwa perusahaan memilih untuk menahan pembangunan pabrik baru ya dan juga ekspansi lainnya sambil menunggu kondisi ekonomi dan juga geopolitik global membaik ya. Ketidakpastian terkait dengan pembangunan pabrik baru ini yang menjadi salah satu pemberat pergerakan harga saham INKP dalam beberapa bulan di awal tahun 2025 yang lalu ya. Dan kalau ini terjadi ke depannya, tentu pemberitaan ini akan juga menjadi salah satu pemberat pergerakan harga saham INKP. Nah, sentimen yang kedua yaitu tentang fluktuasi harga bubur kertas ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa 32% pendapatan INKP itu berasal dari penjualan bubur kertas. Sehingga naik turunnya harga kertas dunia akan sangat mempengaruhi kinerja INKP. Jadi untuk harga pulp ya yang tadi sudah saya share datanya itu dapat kita perhatikan sebagai indikator kita untuk menilai kinerja INKP ke depannya. Yang berikutnya untuk fluktuasi nilai tukar rupiah. Nah, ini yang paling menarik di sini. Pada beberapa laporan keuangan INKP pada tahun sebelum-sebelumnya ya, saya perhatikan perubahan nilai tukar rupiah ternyata punya dampak secara langsung pada bottom line perusahaan. Kita perhatikan contoh kasus pada tahun 2024 kuartal kedua, walaupun dari sisi top line-nya terlihat ada penurunan penjualan ya, tetapi karena pada saat yang bersamaan perusahaan mendapat laba selisih kurs ya 89 juta US dollar atau kita bulatkanlah menjadi 90 juta US dollar, mengakibatkan bottom line-nya menjadi naik ya, walaupun tipis, naik menjadi 338 juta US dollar dari yang sebelumnya 335 juta US dollar. Nah, contoh kasus berikutnya terlihat dari laporan keuangan yang selanjutnya ya, kuartal ketiga tahun 2024, di mana ketika itu masih sama juga ya, top line-nya turun, penjualannya turun, hanya 2,4 miliar US dollar dari sebelumnya 2,6 miliar US dollar. Tetapi karena tidak dapat bantuan dari laba selisih kurs, hal ini mengakibatkan bottom line-nya turun lebih dari hampir setengahnya atau sekitar 306 juta US dollar dari sebelumnya 424 juta US dollar. Pada periode ini INKP menderita kerugian selisih kurs sebesar 66 juta US dollar. Nah, hal inilah yang memberatkan bottom line-nya. Nah, kalau kita perhatikan pada kedua kasus ini memang sejalan dengan pergerakan kurs rupiah terhadap dolar saat itu ya. Ketika dolar menguat terhadap rupiah, maka kecenderungan INKP akan mendapat laba selisih kurs. Demikian juga sebaliknya, jika rupiah menguat, maka ada kecenderungan untuk INKP akan menderita rugi selisih kurs. Nah, yang menarik di sini pada periode kuartal ketiga nanti ya, yang sekarang sudah berjalan ini, rupiah terlihat posisinya itu lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu. Tahun lalu itu rupiah masih ada di level di bawah 16 ribuan ya. Tetapi pada periode ini saat video ini dibuat, rupiah masih betah bertahan di atas level 16 ribuan. Saat ini di sekitar 16.250 sampai 16.350 ya. Sehingga terdapat potensi, dan ini baru sekedar potensi ya, dan belum tentu benar kejadiannya. Jadi jika rupiah tetap bertahan di atas level 16 ribuan, maka sepertinya INKP akan berpotensi kembali membalikan keadaan dari yang tadinya rugi kurs pada kuartal ketiga nanti kemungkinan besar akan memperoleh laba selisih kurs. Kalau memang ini benar, maka itu bisa menjadi salah satu booster yang dapat mendorong langkah saham INKP ke depannya sampai di akhir tahun 2025 ini. Tapi ingat, demikian juga sebaliknya ya, jika rupiah berbalik menguat, maka tentu saja semua ekspektasi atau perkiraan saya di atas tadi atau yang tadi sudah saya jelaskan bisa saja belum tentu terjadi. Sebab jika rupiah berhasil menguat, maka INKP bisa kembali berpotensi untuk mengalami kerugian kurs dan itu bisa berdampak buruk terhadap bottom line laba bersihnya.
Oke, itulah beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita ke depan terkait dengan sentimen yang akan mempengaruhi harga saham INKP. Selanjutnya kita akan cek ya, valuasinya apakah pada harga saat ini INKP masih murah atau sudah mahal. Kita perhatikan di sini grafik ini menjelaskan rata-rata PBV INKP selama 10 tahun terakhir. Nah, di sini kita ambil rentang waktu 10 tahun yang agak relevan dengan periode saat Lokehong mendapat cuan besar dari saham ini di tahun 2018. Kita perhatikan di sini grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, yang artinya dalam 10 tahun terakhir saham INKP biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 0,64 kali. Nah, saat ini PBV-nya INKP itu sebesar 0,39 kali berdasarkan posisi saat video ini dibuat tanggal 26 Agustus tahun 2025. Nah, jika kita yakin ya suatu saat INKP akan kembali ke rata-ratanya selama 10 tahun terakhir, itu artinya kita bisa menghitung harga wajarnya seperti ini ya. Ini ada perhitungan untuk book value per share ya. Rumusnya itu ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kita di sini dapat angkanya itu 19.623. Lalu di sini ada mean PBV rata-ratanya tadi selama 10 tahun terakhir 0,64. Dan kita dapat harga wajarnya dari hasil perkalian tersebut 12.559. Nah, pada video ini dibuat tanggal 26 Agustus tahun 2025, harga saham INKP berada di pada level 7.650. Itu artinya kita punya margin of safety pada posisi harga saat ini sebesar 39%. Jadi kalau kita lihat dari sisi valuasinya, saat ini saham INKP memang terlihat sudah murah ya atau under value. Dan kalau kita lihat dengan seksama grafik ini, maka kita dapat fakta menarik bahwa saat Lokehong masuk saham ini pada tahun ya beliau masuk sekitar sebelum tahun 2018 ya. Jadi kalau kita asumsikan sekitar 2017-an ke belakang, maka valuasi PBV INKP saat itu berada pada level 0,2-an atau ke bawahnya. Yang artinya itu tidak jauh dari posisi saat ini. Setidaknya itu jauh dari posisi mean PBV 0,6. Jadi kita yang masuk di harga saat ini ya, atau lebih bagus lagi ketika PBV 0,2-an itu di harga 6 ribuan ya, maka posisinya sebenarnya sama seperti posisi ketika Lokehong masuk saham INKP ini di tahun 2017 ke belakang. Tapi perlu saya tekankan di sini bahwa analisa ini tidak berarti memastikan bahwa kita yang masuk di harga saat ini atau lebih bagus lagi pada harga di bawah 6.000 akan mendapat cuan atau perlakuan atau senasib yang sama seperti yang dialami oleh Lokehong. Tidak seperti itu. Tapi setidaknya kita sekarang jadi tahu bahwa kita punya alasan yang cukup rasional untuk masuk saham INKP karena tadi sebelumnya ya secara fundamental bagus, kinerjanya juga cukup baik ya, dan juga ada beberapa restriction atau sentimen-sentimen yang perlu kita waspadai. Dan berdasarkan valuasinya saat ini sudah murah, sehingga cukup rasional atau cukup relevan untuk kita masuk saham INKP karena fundamentalnya bagus dan valuasinya masih murah atau ada value. Jadi kita perlu cermati dan juga kita perlu pertimbangkan sesuai dengan fundamental dan juga resikonya. Jangan asal kita mengikuti langkah dari Pak Lokehong, karena pasti situasi dan kondisinya pasti berbeda. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.